Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul ja'al haqq wa zaqal la yatakallamun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saya sebagai pembicara yang ketiga, insya Allah tidak banyak. Tadi Pak Amal sudah mempromosikan pendidikan praktis yang sudah siap diambil oper ide dan pelaksanaannya kepada seluruh alumni dan siapapun yang menghendaki tentang model pendidikan yang ada di kantor. Nah, yang kedua tadi sudah disampaikan juga masalah politik praktis yang itu kerjaan saya pada waktu masih muda. Sekarang ini sudah yang tidak praktis saja gitu. Saya dulu memang jadi anggota DPR di Jawa Timur. Lama itu, udah 16 tahun. Setiap saya ke Gontor, pertanyaannya Pak Zar itu kok tetap saja, Sim, kamu masih jadi anggota DPR ya? Masih ya, mohon doa. Besok lagi datang, tanyanya itu, masih jadi DPR ya? Lama-lama mikir saya, ini tanya apa imtina? Akhirnya saya membuat pesantren yang di Malang, dan karena saya pindah ke Jakarta, maka saya bikin pesantren juga di Depok belakang UI. Mohon maaf, apa yang saya lakukan ini mencari sela-sela yang belum banyak dilakukan orang. Di Malang itu anak-anak mahasiswa umum yang akan belajar agama dan para lulusan pesantren-pesantren yang tidak punya identitas. Tapi ilmunya tinggi, akhlaknya terjaga. Tapi sertifikasi identitas tidak cukup dia untuk naik. Maka saya buat di sana Ma'had Ali menampung yang begini-begini ini. Sekarang sudah banyak doktornya. Yang asalnya cuma mondok, sorogan, kemudian belajar kitab, gundul, kitab kuning, yang tanpa apa-apa lagi. Setelah saya pindah ke Jakarta, ada pikiran baru. Anak-anak yang hafal Quran di Indonesia ini terbanyak seluruh dunia. Lebih banyak dari Turki. Apalagi dari Saudi Arabia. Saudi Arabia itu tidak banyak yang hafizul Quran. Nah, tapi mengapa anak-anak yang hafal Quran ini setelah hafal kok pekerjaannya nunggu orang pindah rumah, diundang khataman, waktu selamatan, waktu khitanan, atau untuk mengusir tempat-tempat yang ada jinnya. Lalu saya mikir begini, apa iya i'jazul Quran itu sampai di situ?
Padahal i'jaz ini pada seluruh segi pada Quran itu. Akhirnya saya mikir begini, bagaimana kalau anak-anak yang sudah hafal Quran 30 juz, bukan juz 30, ini diajari isinya, diajari tafsir dan uraiannya. Jangan lupa diajari cara membawakan. Karena Quran ini untuk seluruh dunia dan sepanjang waktu, maka bahan bakunya sama, tapi marketingnya tentu harus tidak sama. Disesuaikan dengan kebutuhan yang ada. Nah, saya memang bercita-cita ingin pesantren yang di Jakarta itu dekat UI. Supaya anak yang pinter-pinter bisa dibuat benar. Dan anak yang sudah benar tapi tidak pinter-pinter ini bisa dibentirkan. Bagaimana cara mencari metodologi? Selama saya di Gontor, saya mendapat pelajaran hidup, bukan hanya pelajaran ilmu. Di Gontor ada pembentukan karakter. Di Gontor ada pendidikan pemikiran. Di Gontor ada pendidikan logika melalui kurikulum. Di Gontor ada pendidikan keberanian berekspresi. Dan di Gontor ada ruhul jihad. Nah, kemudian sekarang Gontor sudah umur 90 tahun. Berarti alumni-alumni dan pelanjut Gontor ini akan masuk 100 tahun. Dalam waktu 100 tahun, manusia di dunia ini ganti total. Berarti sesuatu yang baru ada pada 100 tahun yang kedua. Dan 100 tahun yang kedua, keadaannya tidak bisa sama dengan 100 tahun yang pertama. Saya dulu di Gontor bersama Pak Hasan. Itu nimba sendiri, nyetrika sendiri. Kalau kirim surat pakai kartu pos. Nyatakan kalau sakit. Tapi sampainya kartu pos ini sampai di Tuban itu 2 minggu. Sehingga ayah saya datang, saya sudah sembuh. Di sana kalau sakit ya sudah. Mau minum teh saja. Itu tidak ada yang siap. Air diletakkan di cangkir yang seng itu, diletakkan di atas lampu teplok itu. Ditunggu sampai dia panas, mendidih, dan alhamdulillah untuk itu bisa hafal 2-3 mahfuzat. Minimal manjada wajada itu udah kepegang. Nah, sekarang saya berpikir, kira-kira Trimurti telah berhasil pada abadnya. Kita yang sekarang ada, apakah kita berhasil pada abad kita ini? Konsepsi abad pertama Gontor, apakah akan berlanjut dan berkembang pada 100 tahun yang kedua? Di mana dunia sudah berubah total. Dulu di Gontor mainnya kelereng. Sekarang anak-anak TK sudah main komputer. Hum yuladuna fi zamanin ghairi zamanikum. Dan ini sangat mempengaruhi cara berpikir, cara bertindak, budaya dan sebagainya dan sebagainya. Sehingga thariqatul ilqa itu harus thariqah ilqa pada abad yang baru.
Maka saya berpikir begini, yang menarik di kantor waktunya sudah habis. Oh. Belum. Medeni ngono lho enggak anu. Masih ada 5. Non 5 menit. Ya, Tapi ada alhamdulillah. bonusnya. Oh, bonus. Ini kok musim bonus ya. Nah, sepertinya begini. Waktu saya mengajar di Depok, kenapa ayat-ayat yang diurus itu hanya ayat-ayat uluhiyah, ayat-ayat ubudiyah, ayatul ahkam, selesai. Yang muamalah di mana? Yang kauniyah di mana? Dulu waktu saya di kantor, Pak Zar mengatakan di kantor ini agamanya 100% dan umumnya juga 100%. Jadi kantor itu mengajarkan 200% ilmu pengetahuan. Nah, artinya apa? Saya mengambil tersirat di situ harus ada integrasi antara apa yang dibilang ilmu agama dan apa yang dibilang ilmu umum. Sekarang ini kan baru disandingkan Pak Amal. Pak Amal punya UNIDA, ini 10 fakultas agama, ini 10 fakultas umum. Bagaimana umum itu juga agama dan bagaimana agama itu sesungguhnya juga umum. Saya ambil contoh yang sederhana surat Yasin. Orang kalau di situ ada membaca surat Yasin, ini bayangan kita mesti ada orang mati di situ. Mungkin akan mati, mungkin mati, atau mungkin sesudah mati. Jadi jurusan Yasin itu mati melulu. Seakan-akan Yasin tidak bicara tentang kehidupan. Padahal matahari ada di situ. Bulan ada di situ. Hisab ada di situ. Falak ada di situ. Kandungan bumi ada di situ. Kenapa itu tidak diikutkan surat Yasin? Seakan-akan ini berada di luar kitab suci. Maka sekarang, maukah kita berpikir bukan umum dan agama ini disandingkan, tapi diintegrasikan. Integrated sciences. Tajammu' al-ulum. Saya mencoba, tapi masih terantanan, apa bahasa Indonesianya terantanan. Masih merangkak. Anak-anak yang sudah hafal Quran, saya suruh mendengarkan pidatonya profesor-profesor yang dari UI. Gentian. Sekali ahli negara. Kenapa negara itu jatuh? Kenapa negara itu tumbuh? Kenapa negara itu kacau? Itu sudah paham kamu, paham? Cari ayatnya di Quran sampai ketemu. Kalau tidak ketemu, kamu tidak boleh keluar dari kelas. Tidak ada yang tidak ketemu. Semua gitu. Tapi tentu akar-akarnya saja. Kenapa ekonomi naik? Kenapa ekonomi turun? Bagaimana mengatur lingkungan dan sebagainya? Kenapa ini tidak diagamakan? Seakan-akan yang belajar mahfudot saja yang dapat pahala. Sementara yang belajar ilmu matematika koyok dak ono ganjaran. Bahasa saja begitu. Kalau Arab ada pahalanya. Kalau Inggris ini bahasanya orang kafir. Dikotomi ini ternyata membuat tidak adanya integrated sciences. Ternyata ketika anak-anak yang menghafal Quran ini diceritai tentang ilmu falak dan sebagainya oleh profesor yang ahli, dia bisa mencari ayatnya itu di mana. Masalahnya sekarang adalah bahwa ayat-ayat kauniyat ini atau ayat-ayat tentang tahdisiyat, ayat tentang fenomena dan sebagainya, itu diselidiki menurut penelitian
tetapi tidak langsung menurut norma Al-Quran dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana ini bisa ditemukan kembali? Ini satu saja. Insya Allah kalau kita rame-rame menuju ke sana kan ketemu nanti jalan. Sehingga yang namanya kejayaan Islam itu bukan kekuatan fisik Islam, tapi kekuatan orientasi keilmuan Islam. Mengapa dulu disebut Islam jaya? Karena ulama itu ahli aljabar, ahli matematika, ahli kedokteran, dan sebagainya. Sehingga antara Iqra dengan Bismi Rabbika ini harus gandeng menjadi satu. Iqra dalam arti penelitian, Bismi Rabbika dalam arti teologisasi terhadap pemikiran-pemikiran. Itu pertama. Yang kedua, saya ini ketepatan tidak seperti Pak Amal. Sekalipun saya ada santen, tapi pekerjaan saya keluyuran kemana-mana. Ya, kadang dekat, kadang jauh gitu, tapi suka keluyuran. Nah, kesan saya itu begini. Islam hari ini, itu tadi yang pertama ya, tajammu al-ulum. Yang kedua ini kebencian terhadap Islam sekarang itu terus meningkat. Di Amerika saja Donald Trump itu berkampanye anti-Islam untuk menaikkan ratingnya. Berarti orang membenci Islam, mengkata-katai Islam, itu mendapat sambutan luas di dalam negeri. Buktinya untuk kampanye. Di Belanda ada orang namanya Geert Wilders. Ketika dia belum marah-marah kepada Islam, nggak dapat DPR. Setelah pekerjaannya sehari-hari marah-marah itu dapat DPR. Kesimpulan saya, Islamofobi itu meningkat. Dan biasanya serangan-serangan itu tidak hanya menyangkut politik kenegaraan, tapi juga menyangkut kemasan-kemasan keilmuan yang tidak terjawab oleh umat Islam sendiri. Sehingga yang kedua, bagaimana caranya para alumni Gontor, terutama yang bergerak di bidang keilmuan, melakukan advokasi Islam secara bil hikmah. Dan yang kedua, mujadalah bildati ya'as. Ternyata serangan-serangan yang mematikan itu tidak hanya serangan militer, tapi serangan pemikiran. Ghazwatul Fikr, War of Perception, ini menghancurkan segalanya. Dan buktinya komunisme itu hancur bukan karena perang fisik, tapi karena perang ideologi yang dimasukkan. Nah, kita itu kalau diserang tidak pernah membalas billati ya ahsan. Misalnya dari barat bilang kawin secara sejenis itu adalah HAM, begini. Kan seharusnya kita harus jawab itu dengan argumentasi yang lebih bagus dari argumentasi dia. Nah, ini tidak terjadi. Kalau perempuan kawin dengan perempuan, saya tidak pernah bisa membayangkan. Tapi kalau laki-laki kawin dengan laki-laki itu mau apa? Dia itu mau kawin apa mau olahraga kan? Tapi dia dikemas begitu rupa sehingga ini rasional. Seperti juga misalnya abortus, misalnya ini. Kenapa jawaban-jawaban kita itu tidak dengan argumentasi yang lebih unggul dari argumentasi yang mereka sampaikan? Kalau kita hanya melawan mereka dengan marah-marah, tidak bisa. Dan kita juga tidak bisa minta kepada Allah supaya gangguan terhadap Islam itu dihilangkan. Itu adalah sunnatullah. Karena setiap nabi ada setannya.
Sekalipun ayam-ayam itu berkonferensi memohon kepada Allah supaya musang ditiadakan, itu yang tidak bisa. Satu-satunya jalan bagaimana kita menghadapi itu dengan tasarruf yang benar. Al-hikmah ay bil adillatil muhakkamah sudah kita banyak tinggalkan. Mujadalah billati hiya ahsan menjadi mujadalah billati hiya akbar. Cara kita menasarufi serangan jauh lebih rendah kualitasnya dari kualitas serangan itu. Islam ya'lu wa la yu'la alaihi itu Islamnya. Tapi orang Islamnya bisa kalah di mana-mana, dan sekarang itulah waktunya kita menyaksikan kekalahan Islam, umat Islam di mana-mana. Waktu saya mampir di Turki, siapa yang tidak menangis? Lebih daripada 16.000 pengungsi terkatung-katung menuju ke Amerika. Bagaimana orang Islam mau minta perlindungan kepada musuhnya sendiri, dan sampai di sana ditolak mentah-mentah. Baru hari ini saya mendapat berita bahwa yang di Xinjiang itu terjadi pembasmian besar-besaran terhadap suku yang beragama. Ini belum terjawab oleh kita. Maka jawaban pendidikan tadi sudah disampaikan oleh Pak Amal. Model jawaban secara politik tadi disampaikan oleh Pak Hidayat Nur Wahid. Tapi jawaban pemikiran siapa yang harus melaksanakan? Dan saya tidak tahu bagaimana, apa karena saya ini 6 tahun di Gontor atau bagaimana. Kalau ini diserahkan di Timur Tengah belum selesai, karena di sana problematika itu justru terjadi. Satu-satunya jalan diserahkan kepada areal-areal yang masih banyak ulamanya dengan pemikiran yang wasatiyah. Dan itu tempatnya Indonesia. Indonesia pun tidak bisa mengambil yang sangat konservatif karena tidak bisa berkembang. Tidak bisa juga diambilkan dari liberal karena dia sudah bergeser mikotnya dari patokan-patokan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi modernitas dengan liberalisasi itu kan sangat jauh. Kalau modern itu dia berada pada Islam, pemikirannya memang cemerlang dan luar biasa. Kalau liberal itu kan geser ke sana, sehingga toleransi menjadi justifikasi. Orang-orang yang tidak sholat bangga dengan tidak sholat. Di UI itu sering tercengar, kamu itu sudah doktor kok masih sholat. Sehingga menurut dia sholat itu S2 ke bawah. Dan dengan bangga ngomong begitu itu. Yang lebih menyedihkan, saya baru bertemu dengan Pak Jimli yang sekarang Ketua Umum IJMI. Saya tanya beliau, Pak, kenapa tokoh-tokoh intelektual Islam bukan mujadalah billati ahsan, bukan melakukan advokasi secara bil hikmah, tetapi malah membawa lambang intelektual dengan mengadakan pelarutan-pelarutan terhadap serangan-serangan ghazwatul fikr. Maka kesimpulan saya, yang paling depan yang seharusnya berpikir ini adalah para alumni Pondok Modern Gontor Ponorogo. Kenapa? Karena berada antara liberalitas dengan konservatifisme. Dan yang kedua, ini kalau diserahkan kepada politik yang masif, maka akan berpikir kekuatan, bukan lagi berpikir kebenaran dan kebatilan. Nah, masalahnya sekarang kata kuncinya, kalau Trimurti telah berhasil pada abad Gontor yang pertama, apakah kita yang berada di sini berhasil meneruskan Gontor ini pada abad yang kedua? Para bapak, saya kira ini saja untuk saya. Titipan dua, pertama mengenai
integrated sciences. Yang kedua, bagaimana kita menangkal pemikiran-pemikiran dengan cara-cara yang lebih baik daripada mereka. Kalau cara marah-marah sudah banyak. Ngelempari genteng sambil Allahu Akbar, itu sudah banyak. Sana-sana Allahu Akbar, nanti ketemu polisi Allahu Akbar. Padahal polisinya juga sholat. Akhirnya dijawab, Sami Allah liman hamid. Nah yang kiri kanan itu jawabannya Rabbana lakal hamdu. Bar. Jadi dia sedang menyerang apa dan dia sedang menyerang siapa. Dan kualitas serangan itu bagaimana?